Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rinawati dari SMK Negeri 1 Bangsri, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bersama saya sudah ada Ibu Nur Asia, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Bangsri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Ibu? Alhamdulillah, sangat baik Ibu. Sangat baik ya Ibu, Alhamdulillah. Nah Ibu, hari ini kita akan mengadakan sesi pra-observasi Ibu. Ya. Ini nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya. Kemudian kita ini melakukan sesi pra-observasi sebagai bagaimana untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu sebelum mengajar. Ya. Adapun tujuan dari supervisi ini Ibu, supervisi akademik ini untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu mengajar, melakukan kegiatan pembelajaran itu seperti apa, dan juga bagaimana kesiapan Ibu nanti dalam mengajar, dan tentunya untuk menambah percaya Ibu ya dalam sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Begitu Ibu. Oke. Pertanyaan yang pertama Ibu, Dipersilakan. ini apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu nanti akan ajarkan di kelas? Jadi kita ini materinya tentang teks argumentasi, begitu Ibu. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah agar seluruh peserta didik nantinya dapat memahami tentang ide pokok dari sebuah teks argumentasi. Baik. Tentunya selain ide pokok, juga seluruh peserta didik memahami tentang gagasan penjelas yang merupakan bagian dari pelengkap ide pokok ini. Seperti Luar itu biasa, Ibu. Selanjutnya Ibu, yang kedua, kira-kira area pengembangan apa ini yang akan Ibu capai nantinya? Untuk area pengembangannya adalah yang pertama, agar seluruh peserta didik ini nanti dapat berpikir secara kritis. Karena seluruh peserta didik nanti diminta untuk menemukan atau menentukan ide pokok setiap paragraf argumentasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seluruh peserta didik ini nanti dapat bergotong royong. Mengapa? Karena metode kita menggunakan metode diskusi. Artinya ini sebuah tim yang bekerja. Satu dengan yang lain saling menyampaikan argumentasi untuk melengkapi atau menyempurnakan. Nah, inilah poin dari bergotong royong. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Mengapa mandiri? Setelah kegiatan diskusi dilaksanakan, seluruh peserta didik dalam kelompoknya masing-masing ini nanti diminta untuk melakukan sebuah presentasi. Ya, jadi presentasi ini nanti setiap kelompok yang tampil diminta untuk maju di depan, menjelaskan gagasannya, mengapa ia menentukan ide pokok dalam paragraf itu, alasannya apa. Kemudian gagasan pendukung atau penjelasnya ini bagaimana? Begitu Ibu. Jadi ada 3 area pengembangan nanti yang akan Ibu capai, Ibu. Harapannya ngoten ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya ini Bu, terkait dengan metode, kemudian model dan strategi pembelajarannya sih seperti apa ini Bu kira-kira? Untuk strategi pembelajarannya yang pertama ini menggunakan metode diskusi ya Ibu. Karena setiap kelompok tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi berdiskusi antar kelompok, kemudian presentasi di depan. Ya, jadi yang pertama diskusi, yang kedua presentasi, kemudian yang ketiga tentunya dari kegiatan diskusi ini ada semacam kolaborasi antar peserta dalam diskusi. Seperti itu Ibu. Bagus sekali Ibu, luar biasa ini. Kemudian nanti Ibu menggunakan medianya apa ini kira-kira nanti Bu? Untuk medianya, karena ini sebuah teks argumentasi ya Bu, Iya, betul. jadi media kita menggunakan
teks argumentasi ya. Teks. Jadi nanti saya akan menyiapkan beberapa teks argumentasi yang akan saya bagikan masing-masing kelompok. Jadi yang membedakan ini adalah teks argumentasi yang akan saya sajikan ini setiap kelompoknya akan berbeda-beda. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk kelompok satu dan kelompok yang lain ini saling bertanya jawabannya. Artinya setiap kelompok ini akan benar-benar berpikir kritis dan mandiri dalam menguraikan pendapatnya. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa. Jadi nanti teksnya beda-beda semua ya, Bu. Berbeda, satu dengan kelompok yang lain gitu ya, Bu. Benar. Wah, luar biasa, Ibu. Ini sepertinya sudah sangat matang sekali ini perencanaannya, Ibu. Nah, kira-kira ini nanti kita akan melakukan sesi observasinya hari apa, kapan, di kelas mana ini, Bu, kira-kira? Ya, untuk pelaksanaan observasi nanti bisa dilaksanakan minggu depan, Ibu. Minggu tepatnya depan. di hari Senin ya. Itu jadwal saya ada di jam ke 3.45 di kelas 11 PM 2. Oke, saya ulangi ya, Ibu. Berarti nanti di kelas 11 PM 2 betul. Jam 3.45. Betul. Minggu depan gitu, Ibu. Minggu depan, betul. Baik, Ibu, nanti pada hari tersebut saya ingin ikut di kelas Ibu, mengikuti pembelajaran Ibu, mengobservasi bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Dipersilakan, Ibu. Kemudian ini, Ibu, setelah sesi observasi di kelas nanti akan ada sesi selanjutnya, yaitu pasca observasi, Ibu. Namun nanti kita berdua akan ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu, dari Jepara, dengan Ibu Mariana Yekiana. Oke, silakan, Ibu. Sebelum kita akhiri, Ibu, ini kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan percakapan kita di siang ini, Ibu? Menurut saya ini program yang bagus ya. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan observasi seperti ini, maka setiap pendidik ya pasti akan menyajikan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Artinya, guru benar-benar membuat sebuah skema pembelajaran yang menarik, yang baik. Karena ini kan nanti akan dilihat banyak orang, sehingga keinginan untuk tampil menjadi guru yang terbaik dan bisa menyajikan atau dinikmati oleh seluruh peserta didik, ini membuat seseorang antusiasme untuk melakukan hal itu, Ibu. Jadi hal seperti ini saya sependapat untuk bisa dilakukan secara terus-menerus malahan. Semoga kita selalu mendapatkan diobservasi gitu ya, Bu, supaya kita juga tahu kiranya kekurangan kita seperti itu dalam mengajar, Ibu. Benar, Ibu. Karena tanpa kegiatan seperti ini, mungkin seorang guru akan terlena, merasa sudah profesional, sudah mengajar bertahun-tahun, jadi koreksi. Betul, jadi koreksi ini mungkin ya akan terabaikan, begitu, Bu. Betul. Jadi silakan dilanjutkan, Bu. Terima kasih, Ibu, atas supportnya. Ini saya juga masih tahap belajar, Ibu. Nanti semoga banyak yang terinspirasi dengan pembelajaran kita, sehingga kita bisa meniru hal-hal baik yang ada di dalamnya. Terima kasih, Ibu, sudah berkenan melaksanakan proses percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu lagi di hari Senin besok ya, Bu, minggu depan ya. Benar, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sampai bertemu lagi kembali ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Ini ada tempat duduk yang kosong 2. Ini tempat duduknya siapa? Ada yang tidak masuk. Siapa namanya? Mengapa? Sakit. Sudah berapa hari? Oh, baru ini ya. Kita doakan semoga Amel tadi ya, Mbak Amel lekas sembuh dan bisa bergabung di tengah-tengah kita semua. Ada lagi yang di sana kosong? Siapa? Nggak ada, memang kosong ya. Berarti hari ini hanya satu yang tidak hadir. Baik, 3. Siapa lagi? Laki-lakinya 2. Tempatnya di mana laki-laki? Belakang. Oke.
Terus mengapa ini yang laki-laki tidak hadir? Tidak tahu. Tidak ada izinnya ya. Ya. Kita doakan juga semoga yang pada kesempatan hari ini tidak hadir tanpa keterangan ya. Mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan pemikiran supaya mengerti tentang pentingnya belajar sehingga akan merasa apa ya, menyesal jika tidak hadir di sekolah ya, sehingga semangatnya terbangun untuk selalu hadir di sekolah. Baik, sebelum kegiatan KBM ini kita mulai, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Oke. Jadi untuk memastikan seluruh peserta didik yang hadir pada kesempatan hari ini memang benar-benar ada di kelas. Saya mulai untuk absennya. Yang pertama Ahris Sakdalah, kemudian Anis Mayasari, Chania Rahmasari, Hinatun Nisa. Oke, hari ini 3 orang yang tidak hadir. Baik ya, terima kasih untuk kalian yang saat ini hadir. Semoga selalu mendapatkan keberkahan kesehatan sehingga tetap bisa setiap hari hadir di sekolah ini. Baik ya, sudah belajar dari rumah? Sudah? Ya, berarti setiap hari kalian telah bersemangat untuk mempersiapkan diri agar dapat mengikuti KBM dan memahami lebih dalam tentang materi yang akan kita sampaikan hari ini. Ya, sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah, materinya apa? Bahasa Indonesia, itu pelajarannya ya. Oke, pelajarannya bahasa Indonesia, materi kita adalah tentang apa? Teks argumentasi. Oke. Saya yakin kalian semuanya sudah mengenal tentang teks argumentasi. Mengapa saya mengatakan itu? Karena dulu di kelas ini ya, tingkat SMP ya. Tingkat SMP, kemudian kelas 10 itu pernah disampaikan tentang berbagai macam teks. Benar tidak? Benar ya? Nah, coba teks apa saja sih yang sudah pernah kalian pelajari dari SMP sampai dengan kelas 10 kemarin? Teks prosedur, terus apa lagi? Teks persuasi. Oke. Baik, kita tidak membahas tentang berbagai macam teks itu. Kita spesifik pada materi kita hari ini tentang teks argumentasi. Bagaimana Mbak? Bisa tolong dituliskan di sana teks argumentasi itu apa? Silakan. Ya, apa ya? Tuliskan di sana teks argumentasi. Ya, menurut Mbak siapa namanya? Mbak Novia, ya. Jadi teks argumentasi adalah teks yang menguraikan sebuah pendapat. Jadi teks persuasi itu teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Jadi kalau kita mencoba untuk ya mengurai kembali tentang jenis paragraf kita praktek. Prakteknya adalah saya memiliki sebuah teks argumentasi, ya. Sebelum saya bagikan,
Silakan nanti membentuk kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ya, silakan membentuk kelompok dulu. Nanti saya jelaskan di tahapan berikutnya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan duduknya secara berhadapan. Jika tidak satu meja berarti bukan kelompoknya. Ya, hitungan ketiga sudah terbentuk berdasarkan kelompok masing-masing. Jika terlambat dari hitungan ketiga, maka mendapatkan double text dalam analisis. Ya, silakan. Untuk mempresentasikan hasilnya. Mohon maaf ini karena terbatasnya waktu, jadi minta maaf sehingga tidak bisa tampil semuanya. Ya. Oke. Jadi terima kasih untuk kegiatan hari ini, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Jadi teks argumentasi itu teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat yang berdasarkan fakta. Nah, tadi kalian mencari sebuah ide pokok. Nah, dalam pencarian ide pokok ini bagian dari kalian telah mempraktekkan membaca kritis. Ya, membaca kritis itu membaca secara detail, terperinci, ya, untuk mencari makna lebih dalam, seperti itu. Dan makna yang lebih dalam yang kalian cari pada kesempatan hari ini adalah ide pokok dan kalimat penjelas, ya. Jadi yang kalian uraikan tadi tentang ide pokok dan alasan tentang ide pokok tersebut apa, ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Kita semuanya selalu sehat sehingga bisa melaksanakan KBM setiap hari. Aplaus untuk kita semua. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.